Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pikirkanlah. Mari kita sama-sama membaca dari Kolose 3 ayat 2. Di situ dituliskan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Makna kata pikirkanlah dalam ayat yang telah kita baca tadi adalah terus-menerus memikirkan sehingga membentuk manusia baru yang memiliki pola pikir dan gaya hidup Kristus. Jadi prosesnya cukup banyak, dalam dan luas pengaruhnya. Mari kita pahami bersama latar belakang dari Kolose 3 ayat 2 tadi. Paulus menegur jemaat Kolose karena satu masalah berat, yaitu mereka terlihat rohani tetapi hilang arah rohani. Dalam jemaat Kolose berkembang ajaran sesat sehingga mereka hanya memikirkan perkara yang sia-sia. Mereka hanya memikirkan perkara-perkara dunia, bukan perkara surgawi. Dan ibadah yang mereka jalankan itu hanyalah ritual saja, hanya ritual tanpa spiritual. Kemudian jemaat Kolose juga menyembah orang suci atau malaikat, di mana ini adalah termasuk ajaran sesat. Jadi jemaat di Kolose ini terobsesi dengan acara-acara gerejawi, dengan aturan yang lahiriah. Mereka terobsesi dengan penampilan rohani dan biasanya punya kerendahan hati yang palsu, pengalaman rohani yang kelihatannya dalam. Sama seperti saat Tuhan Yesus mengajari ahli Taurat dan orang Farisi tentang ritual pembasuhan tangan, bahwa hukum agama tidak boleh menjadi batu sandungan. Paulus berkata tegas, semua ini ada di Perjanjian Lama dan itu hanya bayangan yang wujudnya adalah Kristus. Masalahnya bukan kurang rohani, tetapi mereka salah fokus. Perlu diketahui bahwa pergi ke gereja, tetapi tidak pernah menjadi gereja sejati. Itulah jemaat Kolose. Hari ini, gereja tidak akan kekurangan ibadah. Gereja akan tetap ramai, bahkan makin banyak gereja. Konten-konten rohani di sosial media makin berlimpah. Yang jadi pertanyaannya, bukan hanya apakah kita rajin ibadah, tetapi yang paling penting adalah pertanyaannya, apakah hidup kita sehari-hari ini sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai rohani? Berbuat rohani, tetapi tidak ada jiwa di dalamnya. Bangga dengan gaya ibadah, cara doa, istilah rohani tertentu, bahkan jika ditelusuri lebih dalam ada simbol gereja favorit, pendeta favorit, semua ini tampak rohani. Tetapi Paulus menyebutnya ibadah lahiriah yang tidak berkuasa mengekang hawa nafsu. Kolose 2 ayat 23 menuliskan, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Semua ini menyebabkan orang menjadi mudah menghakimi gereja lain. Tidak suka dengan gereja yang berbeda, gaya akhirnya merendahkan, merasa paling benar, dan semua yang berbeda sedikit dibilang salah. Bisa sangat alkitabiah, bisa sangat liturgis, bisa sangat aktif, tetapi tidak pernah mengerti alasan dibaliknya, tidak pernah menyaring apakah ini membawa kita kepada Kristus atau tidak. Masalahnya bukan pada aktivitas rohani, tetapi pada cara berpikir rohani. Ritual mengambil alih pikiran surgawi, emosi menggantikan hikmat. Ini sebabnya Paulus menegaskan bahwa pengikut Kristus harus berpikir dan mencari hikmat surgawi dari jasmani ke surgawi. Perlu diketahui bahwa Alkitab tidak pernah menempatkan manusia sejajar dengan Allah. Dalam Yesaya 40 ayat 28, di situ ditegaskan bahwa siapa Allah itu? Allah tidak terbatas,
tidak kehabisan hikmat, dan tidak bisa diselidiki sampai tuntas. Sedangkan dalam Kolose 3 ayat 2 menegaskan siapa manusia di hadapan Allah, bukan penonton yang pasif, tetapi manusia adalah rekan kerja Allah yang dituntun oleh hikmat. Allah tidak membuka diri sepenuhnya, tetapi Allah membuka arah hidup kita. Mengapa persembahan Kain ditolak? Kain juga beribadah, ia membawa persembahan. Tetapi masalahnya bukan pada ibadahnya, tetapi Kain tidak memikirkan apa yang dia persembahkan. Dia tidak taat karena dia mempersembahkan hasil dari tanah yang dikutuk. Kain tidak benar-benar memikirkan, tidak benar-benar mengubah hidup, masih memiliki pola pikir dan gaya hidup berdosa. Kain sama dengan ahli Taurat, orang Farisi, dan jemaat Kolose. Ritualnya ada, tetapi spiritual tidak ada. Di akhir zaman, yang mengerikan bukan hanya dunia yang makin jahat, tetapi ada yang lebih mengerikan daripada itu, yaitu ritual yang kehilangan spiritual, agama dan kehidupan yang kehilangan kebenaran, dan ibadah yang kehilangan urapan. Di tahun 2026 ini, ibadah, konten rohani akan semakin banyak dan meningkat, tetapi akan terjadi kekacauan nilai, kekacauan roh, di mana roh antikristus makin masif bekerja dengan membelokkan kebenaran yang palsu, moralitas yang fleksibel, iman tanpa pikul salib, agama makin toleransi dengan dosa, tetapi alergi dengan kebenaran. Hal-hal inilah yang menjauhkan kita dari Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir zaman tidak akan menguji seberapa rajin kita beribadah, tetapi seberapa kita mengerti makna ibadah kita. Karena ritual tanpa spiritual hanyalah seremonial transaksional. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih sungguh lagi dalam beribadah, lebih sungguh lagi dalam mencari Tuhan. Bukan hanya sekedar ritual, tetapi mari kita mencari sungguh-sungguh kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.